saya akan menjelaskan soal laporan arus kas. 1. Ringkasan transaksi PT Sentosa Abadi selama tahun 2008. A. Penjualan kredit 284 juta. B. Tagihan dari pelanggan 271 juta. C. Pendapatan bunga atas wesel 12 juta. D. Penerimaan atas piutang bunga 10 juta. E. Penerimaan kas atas pendapatan dividen dalam investasi saham 9 juta. F. HPP 150 juta. G. Pembelian persediaan kredit 147 juta. H. Pembayaran untuk pemasok 133 juta. I. Beban gaji dan upah 56 juta. J. Gaji dan upah 58 juta. K. Beban penyusutan 18 juta. L. Beban operasi lain-lain 17 juta. M. Beban dan pembayaran bunga 16 juta. N. Beban dan pembayaran pajak penghasilan 15 juta. O. Pembayaran kas untuk memperoleh aktiva tetap 306 juta. P. Memberi pinjaman untuk perusahaan lain 11 juta. Q. Hasil dari penjualan aktiva tetap 62 juta termasuk keuntungan 8 juta. R. Hasil dari pengeluaran saham biasa 101 juta. S. Hasil dari pengeluaran utang jangka panjang 94 juta. T. Pembayaran utang jangka panjang 11 juta. U. Pengumuman dan pembayaran dividen kas 17 juta. Dari soal-soal tadi, saya akan membahas pertama laporan laba rugi, neraca komparatif, laporan arus kas menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Dan yang pertama di sini kita bahas laporan laba rugi PT Sentosa Abadi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008. Pendapatan penjualan sebesar 284 juta rupiah. Kedua, pendapatan bunga sebesar 12 juta rupiah. Yang ketiga, pendapatan dividen sebesar 9 juta rupiah. Dan yang keempat, keuntungan dari penjualan aktiva sebesar 8 juta rupiah. Dan hasil dari penjumlahan pendapatan yaitu sebesar 313 juta rupiah. Selanjutnya ada beban HPP sebesar 150 juta rupiah. Yang kedua, beban upah dan gaji sebesar 56 juta rupiah. Yang ketiga, beban penyusutan sebesar 18 juta rupiah. Yang keempat, beban operasi lainnya sebesar 17 juta rupiah. Yang kelima, beban bunga sebesar 16 juta rupiah. Dan yang terakhir ada beban pajak penghasilan sebesar 15 juta rupiah. Dan dijumlahkan total beban yaitu 272 juta rupiah. Dan di sini dihasilkan laba yaitu hasil laba dari pengurangan total pendapatan dan total beban sebesar 41 juta rupiah. Selanjutnya, yang kedua di sini saya akan membahas neraca komparatif PT Sentosa Abadi 31 Desember 2008 dan 2007. Yang pertama, aktiva ada kas di 2008 sebesar 22 juta rupiah dan 2007 42 juta rupiah. 2007 ke 2008 mengalami penurunan sebesar 20 juta rupiah. Yang kedua, ada piutang. Pada 2008 sebesar 93 juta rupiah dan pada 2007 sebesar 80 juta rupiah. Dari 2007 ke 2008 piutang mengalami kenaikan sebesar 13 juta rupiah. Selanjutnya piutang bunga. 2008 sebesar 3 juta, 2007 sebesar 1 juta. 2007 ke 2008 piutang bunga mengalami kenaikan sebesar 2 juta. Selanjutnya persediaan. Pada 2008 persediaan sebesar 135 juta. Pada 2007 sebesar 138 juta. Dari 2007 ke 2008 persediaan mengalami penurunan sebesar 3 juta. Selanjutnya beban dibayar di muka. Pada 2008 sebesar 8 juta,
dan pada 2007 sebesar 7 juta. Dari 2007 ke 2008, beban dibayar di muka mengalami kenaikan sebesar 1 juta. Piutang jangka panjang dari perusahaan lain 2008 sebesar 11 juta dan 2007 tidak ada. Berarti tetap sebesar 11 juta rupiah. Lalu aktiva tetap pada 2008 sebesar 453 juta, pada 2007 sebesar 219 juta. Dari 2007 ke 2008, aktiva tetap mengalami kenaikan sebesar 234 juta rupiah. Lalu total dari 2008 yaitu 752 juta rupiah, 2007 487 juta rupiah. Dari 2007 ke 2008 mengalami kenaikan sebesar 238 juta rupiah. Selanjutnya, aktiva ada kewajiban. Dari 2008 sebesar 91 juta rupiah dan pada 2007 57 juta rupiah. Pada 2007 ke 2008, kewajiban mengalami kenaikan sebesar 34 juta rupiah. Selanjutnya ada utang. Pada 2008 sebesar 4 juta rupiah dan pada 2007 sebesar 6 juta rupiah. 2007 ke 2008, utang mengalami penurunan sebesar 2 juta rupiah. Yang selanjutnya ada utang gaji. Pada 2008 utang gaji sebesar 1 juta, lalu pada 2007 sebesar 3 juta rupiah. Pada 2007 ke 2008 utang gaji mengalami penurunan sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya ada kewajiban akrual. Kewajiban akrual pada 2008 sebesar 160 juta rupiah. Pada 2007 sebesar 77 juta rupiah. Pada 2007 ke 2008, kewajiban akrual mengalami kenaikan sebesar 83 juta rupiah. Selanjutnya, utang jangka panjang. Utang jangka panjang pada 2008 sebesar 91 juta rupiah. Pada 2007 sebesar 57 juta rupiah. Pada 2007 ke 2008, utang jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 34 juta rupiah. Selanjutnya ada ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik di sini tidak ada. Jadi kita lanjut ke saham biasa. Saham biasa pada 2008 sebesar 359 juta dan 2007 sebesar 258 juta rupiah. Pada 2007 ke 2008 saham biasa mengalami kenaikan sebesar 101 juta rupiah. Selanjutnya ada saldo laba. Pada 2008 saldo laba sebesar 110 juta rupiah dan pada 2007 sebesar 86 juta rupiah. Dari 2007 ke 2008, saldo laba mengalami kenaikan sebesar 24 juta. Total dari keseluruhan yaitu sebesar pada 2008 725 juta rupiah. Pada 2007 sebesar 487 juta rupiah. Dari 2007 ke 2008, total mengalami kenaikan sebesar 238 juta. Selanjutnya, yang ketiga di sini membahas laporan arus kas menggunakan metode langsung PT Sentosa Abadi 31 Desember 2008. Arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan dari pelanggan sebesar 271 juta rupiah. Kedua, penerimaan bunga atas piutang sebesar 10 juta rupiah. Dan ketiga, penerimaan dividen atas saham sebesar 9 juta rupiah. Total penerimaan kas sebesar 290 juta rupiah. Pembayaran. Pertama, untuk pemasok sebesar 133 juta rupiah. Selanjutnya untuk karyawan sebesar 58 juta rupiah. Selanjutnya untuk bunga sebesar 16 juta rupiah.
Selanjutnya untuk PPh sebesar 15 juta rupiah. Total pengeluaran kas sebesar 222 juta rupiah. Arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi dihasilkan dari 200 atau total penerimaan kas 290 juta rupiah dan total pengeluaran kas 222 juta rupiah dan dihasilkan 68 juta rupiah. Selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi. Perolehan aktiva tetap sebesar 360 juta. Pinjaman pada perusahaan lain sebesar 11 juta. Hasil dari penjualan aktiva sebesar 62 juta rupiah. Arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar 255 juta rupiah. Arus kas dari aktivitas pendanaan pendapatan dari penerbitan saham biasa sebesar 101 juta rupiah. Selanjutnya pendapatan dari pengeluaran uang jangka panjang sebesar 94 juta rupiah. Pembayaran utang jangka panjang sebesar 11 juta rupiah. Selanjutnya pembayaran dividen sebesar 17 juta rupiah. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar 160 juta rupiah. Penurunan kas bersih sebesar 20 juta rupiah. 20 juta rupiah ini dihasilkan dari 255 juta rupiah dikurangi dengan 68 juta rupiah, lalu hasilnya dikurangi lagi dengan 160 juta rupiah dan menghasilkan penurunan kas bersih sebesar 20 juta rupiah. Nilai sisa kas 31 Desember 2007 sebesar 42 juta rupiah. Nilai sisa kas 31 Desember 2008 sebesar 22 juta rupiah. 22 juta rupiah ini dihasilkan dari pengurangan 42 juta rupiah dikurangi 20 juta rupiah dan menghasilkan 22 juta rupiah. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung PT Sentosa Abadi 31 Desember 2008. Arus kas dari aktivitas operasi laba bersih sebesar 41 juta rupiah. Penambahan atau pengurangan pos-pos yang mempengaruhi laba bersih dan arus kas. Pertama ada penyusutan sebesar 18 juta rupiah. Selanjutnya kedua ada keuntungan atas penjualan aktiva sebesar 8 juta rupiah. Dan ketiga ada peningkatan piutang sebesar 13 juta rupiah. Dan keempat ada peningkatan piutang bunga sebesar 2 juta rupiah. Dan penurunan persediaan sebesar 3 juta rupiah. Dan keenam ada kenaikan dalam beban dibayar di muka sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya ada peningkatan utang sebesar 34 juta rupiah. Selanjutnya penurunan utang gaji sebesar 2 juta rupiah. Dan yang terakhir ada penurunan kewajiban akrual sebesar 2 juta rupiah. Dari hasil penjumlahan dan pengurangan tersebut dihasilkan sebesar 27 juta rupiah. Arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi sebesar 68 juta rupiah dihasilkan dari penjumlahan laba bersih dan penjumlahan dari pos-pos berikut sebesar 27 juta rupiah dan menghasilkan 68 juta rupiah. Arus kas dari aktivitas investasi. Perolehan aktiva tetap sebesar 306 juta rupiah. Selanjutnya pinjaman pada perusahaan lain sebesar 11 juta rupiah. Selanjutnya ada hasil dari penjualan aktiva sebesar 62 juta rupiah. Arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar 255 juta rupiah.
Arus kas dari aktivitas pendanaan. Pendapatan dari penerbitan saham biasa sebesar 101 juta rupiah. Selanjutnya pendapatan dari pengeluaran utang jangka panjang sebesar 94 juta rupiah. Selanjutnya pembayaran utang jangka panjang sebesar 11 juta rupiah. Dan yang terakhir ada pembayaran dividen sebesar 17 juta rupiah. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar 167 juta rupiah, penurunan kas bersih sebesar 20 juta rupiah, dan 20 juta rupiah ini dihasilkan dari pengurangan arus kas keluar dari aktivitas investasi dan arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi. Lalu hasil dari kedua pengurangan tersebut dikurangkan lagi dengan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar 167 juta dan menghasilkan 20 juta sebagai penurunan kas bersih. Selanjutnya nilai sisa kas 31 Desember 2007 sebesar 42 juta rupiah. Dan selanjutnya nilai sisa kas 31 Desember 2008 sebesar 22 juta rupiah dihasilkan dari pengurangan 42 juta dan dikurangi 20 juta rupiah dan menghasilkan nilai sisa kas pada 31 Desember 2008 sebesar 22 juta rupiah. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Diketahui perusahaan Alit Food Product memiliki nilai NOPAT atau Net Operating Profit After Tax sebesar 170,3 juta dolar dengan nilai depresiasi dan amortisasi sebesar 100 dolar. Selain itu, diketahui data aktiva perusahaan tersebut adalah 1.520 juta dolar di tahun 2012 dan peningkatan menjadi 1.800 juta dolar di tahun 2013. Hitunglah berapa hasil arus kas operasi dan hasil dari investasi bruto pada modal operasi dan juga hasil dari penghitungan free cash flow perusahaan dengan menggunakan rumus free cash flow. Jawab. Yang pertama, cara menghitung arus kas operasi. Arus kas operasi di sini NOPAT ditambah depresiasi dan amortisasi. NOPAT sebesar 170,3 juta dolar ditambah dengan 100 dolar menghasilkan 270,3 juta dolar. Selanjutnya, cara menghitung investasi bruto pada modal operasi, investasi bersih pada modal operasi. Sama dengan nilai aktiva perusahaan pada periode T dikurangi nilai aktiva perusahaan pada periode T1 sebesar 1.800 juta dolar dikurangi 1.520 juta dolar menghasilkan 280 juta dolar. Selanjutnya, investasi bruto pada modal operasi. Investasi bersih pada modal operasi ditambahkan depresiasi dan amortisasi sama dengan 280 juta dolar ditambah 100 juta dolar sama dengan atau dihasilkan sebesar 380 juta dolar. Dan yang terakhir di sini cara menghitung free cash flow perusahaan. Free cash flow perusahaan sama dengan arus kas operasi dikurangi investasi bruto pada modal operasi sama dengan 270,3 juta dolar dikurangi 380 juta dolar dan menghasilkan 109,7 juta dolar. Sekian pembahasan soal-soal dari laporan arus kas yang bisa saya jelaskan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan.